Begitupun juga dengan kita yang hadir di sini. Kita harus berkomitmen bagaimana menanggulangi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bandung Barat. Siap Bapak Ibu? Siap. Kurang semangat. Siap Bapak Ibu? Siap. Nah, artinya kita mulai dalam diri kita dulu. Kalau siap, berarti harus mensukseskan instruksi Bupati 5% tukin dipotong untuk belanja produk pertanian, peternakan, dan UMKM KBB. 5% di bulan pertama, nanti 10% siap? 15% siap? 15% siap? 20% siap? Jangan semuanya Pak. 20% khusus untuk eselon 2. Berbagai strategi harus kita lakukan. Jadi kita harus berpikir out of the box. Sebenarnya masih ada harapan saya Bapak Ibu. Yang ini mudah-mudahan bisa kita jalankan sama-sama. Waktu itu sempat kita rapat dengan Bapeda, Pak Sekda, kemudian di Dukcapil bahwa salah satu strategi untuk meningkatkan DAU yaitu bagaimana menambah jumlah penduduk. Karena DAU itu kan indikatornya luas wilayah dan jumlah penduduk. Nah di kita Pak Ketua, dari 7.000 sekian itu 40%-nya atau 50%-nya lebih masih belum berKTP KBB ASN-nya. Nah mudah-mudahan harapan saya Bapak-bapak Ibu yang sudah lama senior di sini, mudah-mudahan yuk berKTP KBB. Iya nggak apa-apa beli rumah, berarti kan rezekinya banyak Bu. Iya, dan penghuninya atau mungkin nambah seperti Pak apa namanya ya Pak? Nambah mertua ya. Nah, ini juga membantu meningkatkan DAU kita sehingga program-program kita juga bisa terlaksana. Siap ya, Bapak Ibu ya? Ber-KTP KBB ya? Ya, berarti kalau nanti bulan depan belum ber-KTP, Pak Sekda tukinya bisa ditunda dulu. DP 0% Pak. DP 0%. Jadi saya catat ya, prosentasenya naik, tinggal di KBB, dan yang paling penting adalah kita harus betul-betul mewakafkan waktu dan tenaga pikiran kita untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kita harus optimis bahwa KBB bisa. Jadi KBB hebat itu bukan karena bupatinya, tapi karena kerja keras kita semua, kerja tim. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan kolaborasi pentahelix, di mana unsur pemerintah, akademisi, masyarakat swasta kita bersatu, kita bergotong royong mengatasi kemiskinan ekstrim, dan insya Allah kita yakin di 2030 menuju Bandung Barat ekonomi kuat. Kajian pengembangannya kita sudah siapkan, sekarang on proses ya Pak Kaban. Nah mudah-mudahan dengan data yang kuat ini kita bisa mendapatkan investor dan ini bisa meningkatkan perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Perlu kita pahami bersama Bapak Ibu, mengatasi kemiskinan itu bukan hanya tugas Dinsos saja, tapi seluruh sektor ya, seluruh perangkat daerah. Karena dampak atau penyebab kemiskinan ini ya juga karena pendidikan yang kurang baik misalnya, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita semua. Mengatasi kemiskinan juga tidak bisa hanya dengan yel-yel atau slogan saja, perlu aksi nyata. Tadi Pak Idam sudah menyampaikan perlu aksi nyata, dan itu dimulai dari kita. Baik, hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan sebagaimana rapat pleno percepatan penanggulangan kemiskinan yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Ma'ruf Amin, bahwa pemerintah pusat menargetkan kemiskinan atau menghilangkan kemiskinan ekstrim pada akhir tahun 2024. Jadi ini lebih cepat 6 tahun yang target sebelumnya 2030. Nah, Kabupaten Bandung Barat ditetapkan menjadi salah satu fokus wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrim tahun 2022. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dan komitmen semua pihak dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim di tahun 2022. Jadi dibutuhkan upaya extraordinary. Nah, peran kita sebagai pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini
kita harus melakukan percepatan langkah dengan menguatkan kolaborasi. Nah, sekali lagi kolaborasi. Pertama, memastikan penanggulangan kemiskinan ekstrim menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Barat. Berarti kalau prioritas nih anggarannya harus prioritas, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dipergunakan untuk yang lain. Kemudian yang kedua, mensinergikan program penanggulangan kemiskinan ekstrim Kabupaten Bandung Barat dengan pemerintah desa dan program kementerian lembaga untuk dapat diimplementasikan secara konvergen. Konvergen itu artinya apa, Pak? Secara fokus ya, di tingkat desa dan menjangkau rumah tangga sasaran. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dengan melibatkan unsur non-pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi, LSM, dan unsur lainnya, dan memfasilitasi sumber daya non-pemerintah, dana, inovasi, dan lainnya untuk dapat berperan dalam upaya percepatan penanggulangan. Berarti ini kalau memfasilitasi sumber daya non-pemerintah, ini bisa berkaitan dengan DPM PTSP ya Pak Adi Zakir. Bagaimana DPM PTSP memberikan kenyamanan bagi investor yang ingin berinvestasi, karpet merah. Jadi bahasanya Pak Adi Zakir, nanti kalau ada investor datang, Bapak mau apa kita siap bantu. Palu gada. Jadi dinas pemberdayaan, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Jangan banyak jendela gitu Pak. Kita harus komitmen untuk mendorong investasi sebanyak-banyaknya di Kabupaten Bandung Barat. Keempat, melakukan monitoring pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan ekstrim bersama aparat kecamatan, desa, fasilitator lokal, dan perguruan tinggi. Hadirin yang berbahagia, selain itu tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bandung Barat memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 dalam melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan pertama, kita pastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrim mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program tertuju pada titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak. Kemudian yang kedua, pemetaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBD maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin ekstrim, dan juga diperlukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pencapaian target penurunan kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada tahun 2024. Ketiga, melibatkan seluruh perangkat daerah terkait termasuk swasta dengan melaksanakan program kegiatan yang terpadu dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah. Nah, ini mungkin komunikasi bagian kapak ekonomi dengan pengusaha ini harus terjalin dengan baik supaya nanti CSR-nya juga bisa kita arahkan ke arah pembangunan KBB dan dimonitor. Ini juga butuh support dari DPRD Pak nanti. Dan untuk meningkatkan PAD sepertinya kita harus sama-sama seperti misalnya ke Kota Baru untuk bisa ditarik parkirnya di situ atau di IKEA. Jadi kalau DPR-nya bicara, kita bicara, mudah-mudahan dengan kekompakan ini pihak-pihak swasta atau potensi-potensi PAD itu bisa kita maksimalkan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya menutup sambutan ini, marilah kita sebagai penyelenggara pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Forkopimda, pemerintah desa, dan stakeholder lainnya mendukung dan berkomitmen untuk pencapaian penanggulangan kemiskinan ekstrim 0% di tahun 2024. Bapak Ibu, KBB adalah rumah kita yang harus kita jaga dan kita rawat bersama. Seperti lagu di eranya Pak Ketua, lebih baik di sini. Ayo kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Rumah kita sendiri,
segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin agar kita tetap dapat melanjutkan cita-cita pembangunan menuju Kabupaten Bandung Barat yang lebih baik dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.